Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'abdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الآخر وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Anak-anakku yang soleh-solehah SMP IT Al-Izzah beserta pesantren kilat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memperbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa yang sebenar-benar takwa, selalu kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, begitu banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan khususnya di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya tak lupa kita bacakan selawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru SMP IT Al-Izzah, begitu juga yang saya hormati kepala sekolah dan BPH SMP IT Al-Izzah, dan yang saya hormati anak-anakku yang soleh-solehah dan alhamdulillah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Azul akan menyampaikan materi tentang keutamaan membaca, mungkin bisa ditambahkan dan menghafal Al-Quran. Keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran ini penting, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita tahu di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Bagaimana yang sering kita dengar dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan memberi antara yang hak dan yang batil. Anak-anak yang soleh-solehah beserta pesantren kilat SMP IT Al-Izzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keistimewaan yang akan kita dapatkan bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Begitu banyak keistimewaan yang kita miliki. Yang pertama adalah keistimewaan tilawah atau membaca Al-Quran. Mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Keistimewaan Al-Quran, keistimewaan membaca, mempunyai keistimewaan sekali lagi yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Seperti yang di dalam hadis yang sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Keistimewaan tilawah yang pertama adalah sebaik-baik manusia yang mempunyai keistimewaan yang sangat baik sekali, yang sangat mulia sekali. Di sini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita pahami hadis ini dan mengambil pelajaran, subhanallah, tentu kita harus mengambil ibrah,
pelajaran yang bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang. Dari sini saja kita bisa ambil keistimewaan dari seorang pembaca Al-Quran atau apalagi membacanya, mempelajarinya. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, ya, bagi orang yang membaca atau menghafal Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, akan berlipat pahala yang kita akan dapatkan. Bagaimana dijelaskan dalam hadis An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah wal hasanah bi ashrati amsalha la aqulu alif lam harf walakin alif harf wala alif lam alif harf lam harf mim harf. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini berlipat, bisa 1000 kebaikan. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, bayangkan setiap huruf kita baca itu mempunyai satu kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat ganda kebaikan. Mulai contoh saja, mulai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan. Kalau oleh sebab itu, kita harus mulai mempersiapkan diri, apalagi di awal-awal bulan Ramadan ini. Masih banyak kesempatan untuk kita memperbanyak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ya, di bulan-bulan lain kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran, tapi kita usahakan, kita punya azam yang kuat. Di bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan berkali-kali, ya, bisa mengkhatamkan berkali-kali untuk membaca, apalagi kita bisa berusaha untuk menghafal sebagian dari Al-Quran. Karena begitu banyak keistimewaan kebaikan yang kita akan dapatkan di bulan Ramadan ini. Makanya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Rasulullah SAW, tentu kita harus berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ya, banyak waktu kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab seperti nisful lail, di pertengahan malam, kita banyak akan mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mempunyai keistimewaan yang begitu banyak kalau kita selalu memperhatikan Al-Quran di waktu-waktu yang mustajab tadi. Anak-anakku yang soleh-solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga, keutamaan yang ketiga yang kita akan dapatkan ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Bagaimana dijelaskan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat
kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Jadi Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir. Ketika kita selalu membaca, meluangkan waktu kita untuk membaca atau menghafal sebagian dari Al-Quran, ini semua akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Ya. Semoga di bulan Ramadan ini sekali lagi kita bisa mengkhatamkan minimal sekali atau maksimal lebih dari satu kali. Maksimal ya 1, 2, 3 ya, sesuai dengan kemampuan kita semua. Ya, kalau kita hitung, kalau 30 hari, ya kalau orang yang bisa mengkhatamkan 3 kali, setiap 10 hari itu bisa khatam Al-Quran. 10 hari bisa 3 kali. Atau bisa juga kita targetkan setiap 10 hari itu kita bisa 2 kali khatam. Kalau 2 jadi 6 kali. Atau lebih dari itu, 3 kali. Ya. Kadang-kadang di hati kecil kita tidak pernah terasa was-was. Wah, ini bisa apa tidak? Seharusnya kita sebagai umat Islam, begitu waktu kita walaupun banyak kesibukan, kita insya Allah kita bisa menyelesaikan walaupun 1 kali khatam. Nah, kita berusaha untuk lebih dari 1 kali khatam, karena begitu banyak kita akan mendapatkan keistimewaan. Yang selanjutnya adalah kita akan dikumpulkan bersama para malaikat. Subhanallah. Kita akan dikumpulkan bersama para malaikat. Bagaimana dijelaskan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'a sabrati al-qiram al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syaqqin lahu ajrun. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas pembacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Jadi teman-teman jangan minder kalau bacaannya masih kurang lancar. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan membacanya, sering membacanya, kemudian belajar apakah dari guru-guru kita, ya. Karena tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kita selalu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bagi yang sudah lancar bacaan Al-Quran kita, ya, jangan sampai kita malas untuk membacanya. Sudah lancar tapi tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana kita mau menjadikan syafaat nanti yaumil akhir? Kalau bacaan kita sudah lancar, tentu kita harus selalu menjaganya. Ya, setiap hari kita luangkan waktu untuk membaca, apakah itu pada subuh, pada maghrib, kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Semakin kita sering membacanya, semakin baik, semakin lancar bacaan Al-Quran kita. Begitu juga bagi orang yang sudah menghafalnya. Semakin kita meluangkan waktu kita untuk mengulang hafalan kita, semakin baik hafalan Al-Quran kita. Ya, ini sudah bacaannya banyak yang salah, tapi tidak pernah membacanya atau tidak mau belajar, tentu kita akan mendapatkan dosa. Ya. Umat muslim tidak mau belajar Al-Quran akan mendapatkan dosa. Apa dalam hadis yang mengatakan kalau kita tidak pernah membaca atau sebagian tidak pernah menghafalnya seperti kuburan. Ya. Nah, ini kita harus berusaha untuk lebih baik bacaan Al-Quran kita. Ya. Nah, kalau kita sering membaca dan menghafal Al-Quran, keutamaan yang selanjutnya adalah ciri khas orang-orang yang diberi ilmu. Subhanallah.
Itu dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa Allah. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu dan tidak mengingkari ayat-ayat kan kecuali orang yang zalim. Subhanallah. Jadi kalau kita sering membaca saja itu nanti akan lama-lama kan hafal. Ya. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, ini keistimewaan Al-Quran itu dengan kitab-kitab yang lain. Kita membaca sering sampai menghafalnya, apalagi sampai menghafal 30 juz. Ya. Insyaallah semoga anak-anakku yang soleh-solehan jadi menghafal Al-Quran. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian insyaallah ini adalah ciri khas orang yang diberi ilmu. Kalau biasa membaca kemudian menghafal, insyaallah ilmu-ilmu yang lain, pelajaran yang lain itu akan mudah, sangat mudah sekali. Ya, karena Allah yang mengatakan itu ciri khas orang yang diberi ilmu bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Itulah kemuliaan orang yang menjaga membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Di bulan Ramadan ini begitu banyak kita akan mendapatkan keistimewaan, ya, rahmat hidayah bagi orang yang menjaga Al-Quran. Ya. Mereka akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari keluarganya, kemudian seluruhnya. Insyaallah kita akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jangankan kita membaca, mendengarkan sudah tidak dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi nanti kalau teman-teman anak-anak yang soleh-solehan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita juga menyimak dengan baik, supaya kita juga dapat pahala. Ini termasuk keutamaan dan keistimewaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, apalagi mendengarkannya. Baik, itu ada beberapa keistimewaan yang perlu kita perhatikan atau keutamaan untuk orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, insyaallah begitu banyak pahala yang kita akan dapatkan berlipat-lipat. Di bulan yang lain kita mungkin mendapatkan 10 kebaikan, tapi di bulan Ramadan itu lebih dari 10. Ya, dilipat gandakan, jadi bisa jadi 1000 lebih dari itu. Insyaallah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita dapatkan pahala yang berlipat-lipat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.